Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Supriyatna dengan NIM 857239413 akan membacakan modul 1 sampai 3. Tugas 1. Keterampilan berbahasa dan keterampilan berbaca dan menyimak. Dalam modul 1, hakikat, aspek-aspek dan keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan menggunakan dan memahami bahasa dalam berbagai bentuk. Ini termasuk bicara, mendengarkan, menulis, dan membaca dengan pemahaman konteks budaya. Orang berpengalaman berbahasa mampu mengomunikasi pikiran, perasaan, dan gagasan dengan tepat serta memahami pesan yang disampaikan. Keterampilan berbahasa penting dalam pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial di era modern ini. Manfaat keterampilan berbahasa yaitu berkomunikasi lebih efektif, pemahaman budaya dan perbedaan, kemampuan belajar dan pemahaman materi, kesempatan kerja dan peningkatan karir, dan kreativitas dan inovasi. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. 1. Mendengarkan atau menyimak adalah keterampilan memahami dan mengumpulkan informasi dan konsep yang terkandung dalam bahasa lisan. Ini melibatkan penggunaan alat pendengaran, perhatian, dan pemahaman untuk memahami maksud dan konteks yang terkait dengan suara yang diterima. 2. Berbicara adalah keterampilan untuk mengkomunikasi dan mengalirkan informasi, pendapat, atau pengalaman melalui bahasa lisan dengan menggunakan suara dan gerakan mulut. 3. Membaca adalah keterampilan penting untuk mengakses informasi dalam teks. Untuk meningkatkan keterampilan membaca, latih mata dan otak secara teratur dengan bahan bacaan yang sesuai minat. Diskusikan isi bacaan, catat hal penting, dan jadikan membaca kebiasaan harian yang bermanfaat. 4. Menulis adalah keterampilan untuk menuangkan pemikiran, gagasan, dan ide ke dalam bentuk tulisan yang dapat dipahami oleh pembaca. Dengan menulis, seseorang dapat menyampaikan informasi, ide, dan perasaan secara terperinci, melestarikan cerita, membagikan pengetahuan, dan menginspirasikan orang lain. Kemampuan menulis yang baik dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teruslah mengasah keterampilan menulis untuk mengekspresikan diri dan membuat perbedaan. Keterkaitan antara aspek keterampilan berbahasa. 1. Menghubungkan berbicara dengan menyimak. Menyimak dan berbicara saling melengkapi dalam komunikasi lisan. Menyimak adalah penerima bahasa lisan, sementara berbicara adalah menghasilkan bahasa lisan. Kegiatan berbicara selalu didahului oleh menyimak. Menandakan hubungan timbal balik. Penelitian menunjukkan korelasi positif antara kemampuan menyimak dan berbicara. Mengasah kedua keterampilan ini akan meningkatkan kemampuan komunikasi sehari-hari. 2. Hubungan menyimak dengan membaca. Membaca dan menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang mendukung untuk memahami informasi dengan cara yang berbeda. Keduanya penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, berpikir kritis, dan minat belajar. Perbedaannya terletak pada kontrol informasi saat membaca dan menyimak, sehingga penting untuk melatih keduanya secara seimbang. 3. Hubungan membaca dan menulis saling memperkuat dalam belajar dan berkomunikasi. Membaca menyerap informasi baru, sementara menulis menuangkan kembali informasi tersebut. Keduanya penting dan saling terkait. Membaca memperkaya kosakata dan wawasan serta mempermudah menulis yang baik, dan juga meningkatkan kemampuan membaca dengan menganalisis informasi. 4. Hubungan menulis dengan berbicara. Menulis dan berbicara adalah keterampilan berbahasa yang saling melengkapi dengan tujuan menyampaikan informasi, ide, dan pesan. Keduanya memerlukan keterampilan berpikir kritis. Hubungan timbal balik antara keduanya meningkatkan kemampuan komunikasi secara keseluruhan. Menulis membantu menyusun kalimat struktur, sedangkan berbicara meningkatkan kemampuan menyampaikan ide lancar dan percaya diri. Modul 2. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak permulaan adalah proses melistening dan memperhatikan bagian awal suatu konversasi
presentasi atau acara. Dalam konteks komunikasi, menyimak permulaan bertujuan untuk memahami konteks, tujuan, dan aspek yang sangat penting dari suatu interaksi sebelum melanjutkan dalam proses komunikasi yang lebih dalam. Jenis-jenis keterampilan menyimak permulaan adalah mendengarkan, fokus dengan mencatat poin penting, dan siap bertanya saat menyimak, konservatif. Contohnya dalam ceramah dan presentasi. Kedua, menyimak interrogatif adalah ia mencari petunjuk dengan mencatat pertanyaan, mencari hubungan informasi, dan mengevaluasi kredibilitas pembicara. Tujuannya adalah memahami informasi secara kritis dan mendalam melalui diskusi kelompok, wawancara, pemecahan masalah, dan analisis data. Keterampilan menyimak lanjutan pengertian. Kemampuan menyimak lanjutan adalah kemampuan untuk memahami informasi dan didengar secara mendalam dan kritis. Bukan hanya sekedar menangkap apa yang dikatakan, tapi juga menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi tersebut. Jenis-jenis keterampilan menyimak lanjutan itu ada dua, yaitu kemampuan menyimak kritis melibatkan mendengarkan secara cermat, menganalisis, bertanya, dan menilai untuk memahami informasi secara objektif, akurat, dan menyeluruh. Kemampuan menyimak apresiatif melibatkan menikmati dan menghargai informasi, menunjukkan rasa ingin tahu, apresiatif terhadap ide baru, empati terhadap pembicara, dan antusias mendengarkan untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang baik. Modul 3, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara permulaan mendefinisikan berbicara sebagai kemampuan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan melalui bahasa lisan. Berbicara adalah alat komunikasi yang penting untuk membangun interaksi dengan pendengar. Anak-anak berbicara, mulai dari mengucapkan bunyi-bunyi hingga menyusun kalimat yang kompleks seiring perkembangan kemampuan berbahasa. Jenis-jenis keterampilan berbicara permulaan yaitu berbicara berdasarkan tujuan. Contohnya berbicara untuk memberitahu, berbicara berdasarkan situasi, contohnya berbicara formal dan informal, berbicara berdasarkan penyampaian, contohnya berbicara mendadak dan hafalan, berbicara berdasarkan jumlah pendengar, contohnya berbicara pribadi dan kelompok, berbicara berdasarkan peristiwa, contohnya pidato presentasi. Keterampilan berbicara lanjutan. Keterampilan berbicara lanjutan adalah kemampuan untuk menghadirkan balasan pertanyaan atau komentar yang relevan, inovatif, dan membangun dalam konteks komunikasi sepanjang proses komunikasi. Berbicara lanjutan merupakan bagian yang sangat penting dalam komunikasi karena memungkinkan kita untuk mengembangkan ide, memperkenalkan perspektif baru, dan meningkatkan kesamaan pada pihak lain. Jenis-jenisnya adalah bermusyawarah, diskusi, menyampaikan argumentasi, pidato, menyampaikan intisari, biografi orang terkenal. Kesimpulan dari modul 3, keterampilan berbahasa dan berbicara serta menyimak memiliki tujuan penting yang sama, yaitu untuk memperbaiki komunikasi dan memperkenalkan pemahaman yang lebih baik antar pihak-pihak. Ketika kita memahami dan menggunakan bahasa yang dengan baik, kita dapat menggunakan bahasa dengan baik, kita dapat membuat komunikasi yang jelas, mengutamakan kebutuhan pihak lain. Selanjutnya kita berbicara lanjutan mempertimbangkan konteks pemulaan konversi, kita dapat membangun hubungan yang lebih dalam dan memperkenalkan ide baru dalam konteks yang inovatif. Pentingnya untuk kita diingat bahwa kemampuan berkomunikasi dengan baik tidak hanya berguna dalam kemampuan sehari-hari, tetapi juga dalam karir dan hubungan sosial. Dengan mengasah keterampilan berbahasa dan berbicara, kita dapat menjadi lebih percaya diri dan menyampaikan pendapat, membangun jejaring, dan mencapai tujuan kita. Jadi teruslah berlatih dan jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru dalam berkomunikasi. Dari saya Ade Suparatna menjelaskan modul 1-3. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.